Tempat mie ayam keramatku, surga rasa. Ada nih, satu tempat mie ayam. Tahu kan yang kayak gimana? Nggak mewah, nggak kekinian. Cuma, pas banget. Ini tempat rahasiaku. Tempat kabur dari pusingnya jadi orang dewasa. Atau ya, dari bosen aja. Kursi plastiknya goyang-goyang, mejanya juga udah kelihatan tuannya. Tapi mie ayamnya, jangan ditanya. Kayak karya seni. Mahakarya dalam mangkok murah. Aku sering banget ke sana. Mungkin keseringan. Dompet kadang nangis. Soul, tapi jiwa ini bahagia. Wanginya tuh, kecium duluan. Dari jarak, lumayan jauh lah. Campuran wangi kaldu ayam yang direbus berjam-jam, bawang putih, kecap, sama bumbu rahasia yang kayaknya dijaga banget sama bapak yang punya. Mungkin air mata unicorn. Atau kebahagiaan murni. Apapun itu, bikin nagih. Kayak ditarik gitu. Kayak toko kartun yang melayang ke arah kue pie. Nah, itu aku. Melayang ke arah mie ayamku. Selalu. Nggak pernah gagal. Udah kayak ritual. Terus mie-nya sendiri. Kenyal. Mantap. Nggak kelembekan, nggak kekerasan. Pas banget lah pokoknya. Kalau aja si Goldilocks itu ahli mie ayam ya. Kayaknya sih bukan. Tapi aku iya. Ngaku-ngaku sendiri sih. Potongan ayamnya banyak, sayurannya seger. Terus pangsit goreng kecilnya. Mantap jiwa. Seneng banget pokoknya. Ini lebih dari sekadar makanan, ini pengalaman. Pengalaman yang khusus banget, penting banget. Jadi, tempat ini spesial. Ini duniaku. Zona nyamanku. Zona jangan ganggu, lagi makan. Orang-orang yang kenal aku, mereka ngerti. Mereka ngehargain waktu makan mie ayamku. Sakral. Beneran, sakral banget. Jangan ganggu orang lagi nikmatin mie ayam keramatnya. Itu udah kayak, aturan sejagat raya lah. Atau harusnya gitu. Aku lagi berusaha bikin jadi aturan. Satu mangkok enak setiap saat. Nah, jadi pas lagi di sana, lagi nyeruput mie. Surga mie banget. Momen yang pengennya tuh abadi. Atau seenggaknya sampai mangkoknya kosong. Dunia luar tuh kayak nggak ada. Cuma aku sama mie ayamku. Kisah cinta yang indah. Terus, tiba-tiba ada bayangan di mejaku. Ganggu banget. Siapa nih yang berani ganggu ritual mie ayam sakral? Aku ngeliat ke atas. Udah siap melotot. Terus jantungku kayak lompat aneh gitu. Bukan lompat yang enak. Lebih kayak tupai kaget. Ternyata Rina, mantanku. Dari semua tukang mie ayam di semua kota di seluruh dunia, dia datang ke tempatku. Serius nih. Alam semesta seleranya aneh banget. Aneh pakai banget. Dia kelihatan beda. Atau mungkin sama aja. Nggak tahu deh. Otakku udah teriak-teriak, kabur. Tapi kakiku kaku, nempel di tempat, mungkin gara-gara kuah mie yang tumpah dari kunjungan sebelumnya. Tuh kan, warungnya aja ikutan jahil. Hei katanya. Gitu doang. Hei, kayak baru ketemu kemarin. Bukan kayak 2 tahun lalu abis putus yang berkesan. Berkesan karena hal-hal yang salah. Kayaknya aku cuma bisa ngeluarin suara aneh, kayak ayam kecekek. Cocok sih, lagi makan mie ayam. Tapi nggak keren banget. Nggak elegan sama sekali. Tingkat kekerenanku langsung anjlok. Lebih cepet dari saldo bank abis gajian. Ini nggak beres nih. Otakku muter kencang. Ngomong apa ya? Lama nggak ketemu. Basi banget. Kamu kelihatan oke? Bisa jadi canggung. Kamu kesini mau ngerusak makan siangku? Terlalu jujur, kayaknya sih. Jadi aku cuma diem. Mulut agak kebuka, mie ngegantung. Anggun banget pokoknya. Dia senyum. Senyum sopan. Senyum yang biasa dikasih ke saudara jawil yang nggak terlalu disuka. Atau ke mantan. Ini resmi canggung. Canggung pakai C gede. Canggung. Nggak nyangka ketemu di sini, kata Rina, sambil masih senyum. Kayaknya dia seneng nih, ngelihat aku tersiksa batin. Ngelihat aku nggak nyaman banget. Iya, nggak nyangka, aku ngegumam. Akhirnya nelen mie. Rasanya kayak nelen ular kecil. Ular kecil yang suka ngejudge. Ini tempat mie ayam favoritku, aku nambahin. Kenapa aku ngomong gitu sih? Sekarang dia jadi tahu. Dia tahu tempat keramatku. Hartaku yang paling berharga. Otakku jelas lagi mogok kerja. Lagi istirahat makan siang yang lama. Dia ngeliatin mangkokku. Matanya lama natapnya. Oh, jangan. Jangan mikir macem-macem. Itu mie ayamku, punyaku. Kelihatannya enak katanya. Polos banget, santai banget. Ini jebakan. Aku tahu. Bertahun-tahun nonton film detektif nyiapin aku buat momen ini. Atau mungkin cuma bertahun-tahun jadi agak parno. Apalagi soal makanan. Makanan keramatku yang enak banget. Aku genggam sendokku lebih kenceng. Satu-satunya senjataku. Boleh? Nyicip dikit? Dia nanya. Nah kan, pertanyaan yang paling aku takutin. Ujian terakhir kesopananku lawan kecintaanku sama mie.
Cuma satu suap, orang normal pasti mikirnya gitu. Tapi aku nggak normal kalau udah urusan mie ayam. Ini bukan sembarang mie ayam, ini mie ayam. Ngasih bagi tuh rasanya kayak ngasih ginjal. Atau password Netflixku sebelum mereka jadi ketat soal itu. Komitmen besar. Mulutku kebuka, terus ketutup lagi. Kayaknya aku ngeluarin suara kayak balon kempes. Aku mulai ngomong, puitis banget. Ini pedes banget loh. Alasan payah. Dia tahu aku suka pedes. Dan aku, lagi pilek, makin payah. Mukaku panas, bukan karena cabe, tapi karena canggungnya aku bohong separah ini. Dia cuma naikin satu alis. Dia tahu. Oh, dia pasti tahu. Ini perang dingin. Perang dingin mie ayam. Nggak apa-apa kok. Rina akhirnya bilang, mungkin ngerasain aku lagi panik berat. Atau mungkin dia kasihan aja sama usaha bohongku yang menyedihkan. Aku pesen sendiri aja. Lega banget rasanya. Lega banget, kayak denger ujian dibatalin. Atau nemu kentang goreng sisa di dasar bungkus. Mie ayam kesayanganku aman. Untuk saat ini. Dia pesen. Dan untungnya, duduk di meja lain. Beberapa meja yang jaga jarak aman dari mantan. View. Krisis teratasi. Aku balik lagi ke mangkokku. Rasanya jadi makin enak sekarang. Mie kemenangan. Aku nikmatin setiap helainya. Setiap potongan ayam. Setiap tetes kuah. Kejadian kecil ini, secanggung apapun itu, bikin aku sadar sesuatu. Aku udah move on dari Rina. Beneran. Ngeliat dia nggak bikin perasaan lama balik lagi. Cuma rasa canggung yang lama. Ya, kemajuan lah kayaknya. Tapi mie ayamku, cinta itu abadi. Nggak tergoyahkan. Dan ternyata nggak bisa ditawar. Beberapa hal emang terlalu sakral buat dibagi. Lucu ya, kita mikir move on itu soal tindakan besar. Atau pencerahan yang mendalam. Kadang, move on itu soal ngelindungin semangkok mie favoritmu dari mantan. Ini soal batasan, bahkan sama makanan, apalagi sama makanan. Mie ayamku itu tempat bahagiaku pribadi. Zona dilarang bagi-bagi, bukan soal pelit. Ini soal self-care, merawat diri sendiri. Self-care berbasis mie. Dan itu juga semacam kisah cinta yang enak, yang gurih. Jadi ya, drama atau komedi? Jelas komedi. Komedi yang agak canggung dan sangat lapar. Aku habisin mie-ku dengan tenang. Rina juga habisin mie-nya, kita nggak ngobrol lagi. Dan itu nggak apa-apa, aku udah move on. Dia juga udah move on. Tapi cintaku sama mie ayam ini, itu komitmen seumur hidup. Dan beberapa komitmen emang nggak bisa diganggu-gugat. Apalagi kalau menyangkut mie yang kenyal sempurna dan kuah ajaib. Beberapa hal emang cuma buat kamu sendiri.